Oke, ini adalah bohlam JL55 untuk Kijang Innova ya. Bohlam ini adalah bohlam paling terang kelas 55 watt. Ya, bohlam ini tidak ngedrop, tetapi dia akan bervariabel wattnya bergantung dengan suhu lingkungan. Teknologi LED ini adalah double heat copper pipe yang terkenal di pasaran dengan nama DHP. Kita akan membahas apa sih keunggulan tipe ini dibandingkan dengan kompetitor. Jadi DHP itu adalah teknologi. Sama seperti mobil dengan teknologi turbocharger. Itu adalah teknologi, bukan merek. Nah, teknologi LED ini adalah apa? Double heat copper pipe yang terkenal disebut dengan DHP. Ya, sekali lagi DHP itu bukan merek tetapi teknologi. Teknologinya apa? Double heat pipe dan double copper PCB LED ini. Nah, kita akan membahas apa sih keunggulan LED ini dibandingkan dengan DHP merek-merek kompetitor di luaran sana. Nah, saya akan memberitahu Anda dulu ciri-ciri LED yang menggunakan DHP adalah dia menggunakan dua buah batang ini biasanya ditunjukkan di bagian atas, ada kiri dengan kanan. Kenapa namanya double heat pipe DHP? Double, D artinya double, artinya dia ada dua. Ya, ada dua. Ada LED yang cuma satu, ya berarti disebutnya single heat pipe, ya SHP lah kalau mau disingkat. Atau ada yang menggunakan tiga buah, namanya triple, ya tiga. Ada tiga, ya biasanya di sininya dua, di bawahnya satu. Ya, itu yang terbaru, tetapi makin banyak ini tidak menentukan dia makin baik. Ya, karena syarat bohlam baik bukan hanya di teknologi pendinginan, tetapi di wattnya memang harus besar. Kedua, tidak boleh ngedrop. Jadi dia harus stabil. Ketiga, adjustable, bayangan gelap, tidak boleh ngedrop, ya segala macam. Jadi LED ini dibilang bagus itu ada komponen-komponen tertentu gitu loh. Sama seperti misalnya Anda melihat mobil itu bagus ya. Satu, mungkin mobilnya hemat bahan bakar. Kedua, harganya murah. Ketiga, maintenance-nya mudah ya. Kadang-kadang kita beli mobil dibilang bagus, oke mobilnya murah, tapi spare part-nya susah. Jadi kalau ada kerusakan, spare part-nya inden 2 tahun. Nah, itu juga nggak bisa dibilang bagus. Nah, makanya syarat bagusnya itu harus ada beberapa poin gitu ya. Nah, ini apa keunggulannya dibandingkan dengan DHP dari kompetitor? Saya tidak mau menyebut merek karena nanti saya disomasi. Ya, jujur terus terang banyak yang tidak suka dengan saya karena saya terlalu vulgar, terlalu blak-blakan. Ya, ada orang yang berkomentar kepada saya mentang-mentang lu jual ini, lu jelek-jelekin produk lain. Saya tidak mau seperti itu karena saya hobi dan saya juga berdagang. Kalau Anda melihat pedagang, pedagang cuma maunya untung. Saya ada sisi hobinya, jadi kalau barang ini jelek saya tidak mau jual. Kalau barang ini bagus, saya baru mau jual. Seperti itu. Itu kuncinya. Ya. Banyak teman-teman importir, banyak teman distributor ya, banyak produknya menawarkan ke saya suruh saya bantu jual. Nanti mencapai target saya diberikan bonus lagi sekian-sekian. Oke, tetapi bolamnya tidak sesuai dengan spesifikasi saya, tidak sesuai dengan syarat bolam bagus, ya mohon maaf saya tidak bisa jual. Makanya banyak orang yang nggak senang juga dengan saya seperti itu, ya. Oke, jadi ini bohlam apa sih keunggulannya dibandingkan dengan merek-merek kompetitor? Satu, bohlam ini tanpa driver. Jadi tidak ada balas-balas ini di sini. Ya, jadi balasnya di mana? Balasnya inside. Ya. Jadi pemasangan lebih ringkes dan pemasangan PNP seperti itu. Jadi teknologi pembuatan LED ini sangat tinggi. Kenapa? Karena dibuat oleh tangan robot atau komputer, bukan disolder manual. Kalau yang ada balasnya di luar, artinya itu disolder manual oleh tangan manusia. Apa kelemahannya kalau disolder manusia oleh tangan manusia? Satu, komponen bisa terlalu panas karena kan namanya manusia itu pasti, saya juga tukang nyolder ya, saya juga teknisi. Kadang-kadang timahnya itu kurang, timahnya kelebihan segala macam, jadi lebih nggak presisi. Kalau oleh robot, oleh komputer pasti presisi lah ya, seperti itu. Jadi tidak ada istilah capek atau lemah, atau tidak ada istilah bosan kalau robot yang ngerjain ya. Kalau manusia kadang-kadang kalau capek, timahnya kebanyakan, tidak nempel dengan baik, ya tidak disolder dengan baik, ya itu
segala macam masalah. Jadi ini teknologi pembuatannya lebih maju dibandingkan yang ada driver ya. Jadi satu keunggulan ini dia tanpa driver. Drivernya di mana? Drivernya adalah di dalam. Nah, syarat bagus selanjutnya atau keunggulan dibandingkan kompetitor ini adalah bayangan gelapnya. Tidak ada bayangan gelap. Ya, kita kasih tunjuk LED ini tanpa bayangan gelap, bro. Coba deh Anda cek merek-merek kompetitor, ya. Pasti banyak bayangan gelap. Ada bayangan gelap. Hitam, gelap, dan gelap banget, lebar, gede bayangan gelapnya. Ini nggak pakai bayangan gelap, bro. Tanpa bayangan gelap. Jadi ini lebih unggul. Ya. Bohlam ini dia tidak ngedrop. Banyak DHP di luaran ngedrop. Bohlam ini dia akan menurunkan wattnya jika terlalu panas suhu lingkungannya. Dia akan kembali menaikkan wattnya jika ruangannya sudah dingin. Contohnya kan ini dipasang di ruangan mesin. Kalau mobil Anda macet, tentu kan mobil nggak bergerak kan. Ruangan mesin akan panas. Tapi kalau Anda sudah jalan, kan ruangan mesin akan ketiup angin. Nah, ketiup angin ruangan mesin menjadi dingin. Nah, dia wattnya naik lagi. Nah, jadi bohlam ini bervariabel. 55-60 watt, kondisi normal. Kalau dia ngedrop, dia akan di 40 sampai 42 watt. Dan dia akan naik turun. Dia bisa bermain di 50, dia bisa bermain di 45, bergantung dengan suhu lingkungan seperti itu. Ya. Nah, banyak bohlam kompetitor DHP di atas meja aja ngedrop, gimana di ruangan mesin yang lebih panas. Nah, kalau bohlam ini kita jamin, kita nyalakan 24 jam di atas meja ini, dia tidak bakal ngedrop. Karena memang dia stabil dan kita sudah mengupgrade kipasnya supaya putarannya lebih kencang. Makanya jangan sampai salah beli. Belilah yang terdapat logo JL karena ini sudah versi upgrade. Apa yang di-upgrade? Kipasnya lebih tahan air dan lebih cepat, drivernya lebih cepat untuk mendrive itu kipas ya. Karena ada 2 komponen yang diganti, bukan versi standar, tapi ini adalah versi upgrade. Ya, seperti itu. Ya, jadi dibandingkan dengan kompetitor ini lebih unggul, makanya baru kita mau jual. Kalau ini tidak unggul, saya tidak mau jual. Nah, untuk Anda hati-hati ya, banyak DHP palsu di online dijual. Kenapa? Karena DHP itu kan memiliki ciri-ciri 2 buah batang ini, tembaga. Nah, ini merupakan vakum. Jadi batang tembaga yang dalemannya kopong. Dalemannya kopong. Teknologi ini mahal. Nah, kalau ada yang menjual murah-murah banget, dipastikan DHP ininya, heat pipe ininya palsu. Jadi bukan kopong tetapi batang tembaga pejal. Ya, nah, kalau begitu artinya palsu sama dengan pendinginannya biasa saja, bukan menggunakan heat pipe. Ya, seperti itu. Saya rasa itu aja cukup ya. Jadi kalau itu dibandingkan dengan kompetitor, bohlam ini juga tidak storing, banyak DHP di pasaran yang storing. Ya, pemasangan LED ini juga sangat PNP, tinggal colok soket. Nah, kunci utama sukses pemasangan LED ini adalah ada di karet. Karena mobil Jepang di Indonesia pasti menggunakan karet. Ya, Toyota, Honda, Mitsubishi, Suzuki menggunakan karet. Nah, kunci utama kesuksesan LED ini adalah ada di karet. Ya, Anda mau pemasangan kan Anda lepas dulu ininya, Anda pasang. Ya, klipin Anda pasang, terus karet masuk. Nah, ini karet masuk. Kalau Anda memasang di mobil Anda, ini heatsinknya tidak terlihat, terpendam, itu artinya tidak bakal baik pemasangan LED-nya. Saya berharap Anda harus setidaknya terlihat ini yang bagian silvernya, seginilah. Ya, supaya kenapa? Kipas angin berputar dengan kencang, angin bisa keluar dari bagian sirip-sirip sini. Jadi ini harus begini. Jangan terpendam. Kalau terpendam, itu artinya tidak ada pendinginan. Jadi Anda rugi, Anda akan bermain LED ini cuma 40 watt. Sedangkan LED ini Anda beli ada 55-60. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya adalah karet ini Anda harus iris. Saya tidak menyarankan Anda untuk langsung menjebol karet seperti ini karena air dan debu bisa masuk. Caranya adalah Anda iris ini satu persatu. Di sini ada garis-garis, Anda iris satu. Minimal Anda iris 2 atau 3 layer. Ya, pelan-pelan irisnya. Ya, jangan Anda kasar. Ya, kalau kasar nanti kegedean. Irislah pelan-pelan. 1 layer, 2 layer, 3 layer. Supaya kenapa? Supaya karet ini bisa masuk lebih dalam. Supaya bisa masuk lebih dalam, supaya ini heatsink, ya, bagian silver ini bisa terlihat. Jadi tidak begini. Ya, kunci suksesnya adalah di karet. Oh, kalau begitu LED ini jelek dong Pak, saya mendingan beli merek kompetitor. Sama bro, kompetitor juga begitu. Cuman yang jual tidak memberitahu kepada Anda. Saya orangnya to the point, ngomong to the point, apa adanya. Kalau ada kekurangannya ya kita kasih tahu.
Ya, seperti itu. Saya mau yang Anda sebagai calon pembeli saya adalah Anda membeli yang terbaik. Ya, saya tidak mau Anda beli kucing dalam karung. Jangan kita mau menjelaskan kelebihannya saja, kekurangannya tidak. Kekurangannya atau kelemahan dari LED ini adalah Anda harus mengiris ini karet, ya seperti itu. Merek lain pun sama, udah pasti bro, ya. Cuma saya orangnya terlalu jujur to the point kepada Anda, gitu ya. Jadi Anda tidak perlu ragu dengan saya. Kalau LED ini jelek ya Anda nggak usah beli. Kalau Anda merasa speknya baik ya Anda boleh beli, ya. Karena kalau merek-merek kompetitor juga sama bro. Intinya adalah kuncinya di karet. Dan bahkan lebih parah bro, LED belum dinyalain atau LED belum dipasang di mobil, Anda nyalain di atas meja aja udah ngedrop. Gimana kita mau jual? Mau kita bilang bagus. Nah karena LED ini bagus, LED ini tidak ngedrop di atas meja, ya kita baru mau jual. 24 jam loh saya tes di atas meja ini, wattnya stabil. Dengan alat uji lab loh, saya ada alatnya. Ya, kalau Anda mau lihat ya Anda bisa nonton di video-video YouTube saya sebelumnya. Jadi LED ini stabil. Ini stabil itu ini eh, di suhu ruangan meja ini paling 31-32 derajat. Nah, ada LED yang suhunya 31-32 derajat aja dia udah ngedrop. Bagaimana di suhu ruangan mesin yang 70-80-90 derajat? Lebih parah ngedropnya, bro. Ya, seperti itu. Nah, LED ini stabil di suhu ruangan 30 derajat. Ya, di ruangan mesin intinya adalah karetnya Anda baik, sirkulasinya baik, ya tentu akan aman. Karena ini sudah versi upgrade, kipasnya sudah lebih cepat untuk membuang panas. Ya, LED ini panas, tapi panasnya di dalam diri dia sendiri. LED ini panas di dalam diri dia sendiri yang harus segera dibuang. Panasnya tidak bisa merusak mika lampu atau reflektor mobil Anda, saya jamin. Oke, cukup ya reviewnya. Jadi ini untuk Kijang Innova tipe JL55. Pastikan yang original terdapat logo emboss JL. Anda akan mendapatkan kado seperti ini. Barang ini bergaransi, jika rusak silakan komplain ke kita akan tukar baru. Terdapat logo stiker JL dan Anda bisa order melalui WhatsApp 0898 269 3838. Anda bisa order di Lazada, Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Monggo silakan, terima kasih.